Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu lahir dan batinnya. Video kali ini akan mengulas kembali bagaimana cara membuat SKP Keterangan Kerja Pegawai untuk guru dan kepala sekolah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan. Ada perbedaan dalam pembuatan SKP untuk tahun 2021 dengan TRK versi terbaru. Jika pada bulan Februari kita membuat SKP untuk tahun 2021, itu sama seperti membuat SKP pada tahun 2020, namun ada generate kegiatan tiap bulannya. Nah, untuk TRK versi yang terbaru, pembuatan SKP pegawai harus mengacu pada SKP atasannya, sehingga SKP guru harus mengacu pada SKP kepala sekolah, SKP kepala sekolah harus mengacu pada SKP kepala cabang dinas, dan SKP kepala cabang dinas harus mengacu pada SKP Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Begitupun untuk OPD yang lainnya. Pada dasarnya, pembuatan SKP dengan TRK versi sekarang itu tidak jauh berbeda dengan pembuatan SKP tahun 2017. Kita mulai saja. Untuk membuat SKP di TRK, kita aktifkan browser, kemudian di alamat pencarian seperti biasa kita ketikkan kinerja.jabarprov.go.id sampai muncul ke halaman login. Kita masukkan NIK dan password, kemudian kita klik login sampai muncul tampilan beranda seperti ini. Hanya mereview saja. Apabila di menu review muncul 0, berarti artinya pegawai ini sudah melakukan review 360. Dan apabila di sini juga sama 0, dan apabila di kuesioner kinerjanya sudah tidak ada bintang, berarti pegawai ini sudah mengisi kuesioner kinerja. Bagi yang ada bintangnya, berarti pegawai tersebut belum mengisi kuesioner kinerja. Untuk membuat SKP seperti biasa, kita masuk ke menu input SKP utama. Di video sebelumnya sudah disampaikan, input SKP utama itu untuk menginput rencana kerja yang memiliki angka kredit, sedangkan input SKP tambahan untuk rencana kinerja yang tidak ada angka kreditnya. Kita mulai saja, klik input SKP utama sampai muncul input SKP, kita pilih juga. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah membuat SKP bulan Februari yang lalu, maka jangan heran kalau pas dibuka di sini menjadi kosong kembali. Karena tadi kita harus membuat lagi SKP yang mengacu pada intervensi atau rencana kerja atasan. Nah, di sini ada 3 menu, yaitu yang pertama tutup rencana kinerja, di mana warnanya merah. Merah berarti artinya harus berhenti, artinya ini jangan dipilih ya, karena menu ini dipilih apabila sudah nanti kalau sudah waktunya untuk menutup SKP yang biasanya dilakukan di akhir tahun. Kemudian menu yang berwarna hijau, artinya ini yang harus kita pilih jalan ya, yaitu tambah rencana kinerja. Berarti untuk membuat rencana kinerja kita gunakan tombol ini. Dan yang ketiga, export, yaitu digunakan untuk mendownload atau mengambil sasaran kerja yang sudah dibuat dan sudah ditutup sehingga ada nilainya. Kemudian apabila masih belum membuat, maka di bawah juga sama akan muncul
tombol hijau seperti ini untuk membuat tambah rencana kinerja. Tapi kalau kita sudah membuat, biasanya dari bawah tidak muncul. Nah, untuk mempermudah kita dalam membuat rencana kinerja, baiknya kita persiapkan rencana kinerja kita yang mengacu pada Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 di catatan lain, baik itu di Excel, di Word atau yang lainnya ya. Atau kita juga mungkin bisa mengupload dari SKP yang sebelumnya, tinggal disesuaikan dengan rencana kinerja kita untuk tahun ini. Kita klik tambah rencana kinerja sampai muncul seperti ini. Sumber dan atasan itu sudah otomatis akan terisi dari sistemnya. Rencana kinerja atasan atau intervensi itu digunakan oleh kita untuk memilih kinerja atasan yang sesuai dengan kinerja kita, atau kita harus membuat kinerja sesuai dengan kinerja atasan yang ada di sini. Nah, misal kita sudah membuat rinciannya seperti ini ya. Seperti yang kita tahu bahwa untuk penentuan SKP berdasarkan Permen PAN nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional dan angka kredit, maka tugas dan fungsi guru itu secara umum bisa dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah selain melaksanakan pendidikan, diantaranya adalah melaksanakan pembuatan rencana pembelajaran, mengevaluasi, menilai hasil, menganalisis, dan melakukan tindak lanjut. Kemudian berikutnya melaksanakan tugas penunjangan lain yang menunjang pada fungsi sekolah. Kemudian melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, diantaranya dengan melaksanakan pengembangan diri seperti diklat, seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kemudian membuat publikasi ilmiah, membuat karya inovatif seperti alat peraga, atau membuat karya tulis seperti jurnal atau PTK. Dan tugas tambahan yang tadi yang menunjang itu diantaranya menjadi kepala sekolah, sehingga menjadi kepala sekolah, menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala lab, menjadi kepala perpustakaan, menjadi pembina ekstrakurikuler, itu adalah bagian dari melaksanakan tugas yang menunjang fungsi sekolah lainnya. Kemudian untuk unsur penunjangnya diantaranya yaitu dengan menjadi anggota keprofesian, organisasi keprofesian, atau berperan serta dalam proses pengawasan dan penilaian pada tingkat nasional maupun tingkat sekolah. Nah, berarti sekarang kita pilih dulu untuk unsur utama, yaitu melaksanakan pembelajaran. Kita pilih yang merencanakan sampai melakukan tindak lanjut ya. Dan rencana kinerja kita juga disesuaikan dengan Permen PAN kata-katanya, yaitu tadi ya, sesuai dengan yang dicantumkan oleh kepala sekolah, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran atau bimbingan yang bermutu, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, menganalisis hasil pembelajaran, serta melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran atau bimbingan. Untuk target tahunannya, kita mengacu pada tadi Permen PAN bahwa outputnya itu adalah penilaian kinerja guru, sehingga target tahunannya itu adalah satuannya itu adalah dokumen, karena di sini tidak ada PKG. Kemudian indikatornya itu adalah PKG.
kualitasnya diisi 100%. Jangan lupa cantumkan satuannya. Kemudian indikatornya itu adalah nilai PKT. Waktu pengerjaannya, kalau kita mengajar selama 12 bulan, maka berarti kita masukkan 12. Dan di indikator waktunya kita cantumkan strip. Nah, apabila kita sudah memasukkan waktu pengerjaannya, maka di bawah ini akan muncul generate dari tiap bulannya, atau akan muncul rincian aktivitas untuk tiap bulannya, sama seperti di SKP tahun 2017 ya. Kita pilih bulannya, berarti secara turut saja biasanya bulan yang kita pilih akan otomatis menghilang ya dari pilihannya. Nah, untuk indikatornya kita sesuaikan saja. Ya, ini silahkan diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing untuk aktivitasnya atau untuk indikatornya. Nah, misal di bulan Juni itu biasanya kegiatan itu melakukan yaitu mengevaluasi dan menilai ya. Jadi mulai dari mengevaluasi dan menilai. Untuk yang lainnya sama. Nah, untuk November ini dilakukan pelaksanaan PKG. Kemudian untuk Desember itu muncul hasil PKG. Nah, untuk target bulanannya berarti kita masukkan sesuai dari aktivitas per bulan yang kita lakukan. Misal di sini merencanakan sampai dengan membuat tindak lanjut itu adalah 5 kegiatan. Jadi kita isikan di sana 5 kegiatan. Kualitas itu 100%. Yang ini juga sama 100%. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, untuk bulan Juni berarti 3 karena mulai dari melakukan evaluasi. Bulan Juli ditambah membuat program. Agustus kembali lagi. September juga sama. Oktober juga sama. Dan November berarti 1 kegiatan. Kualitasnya sama 100%. Terakhir hasil PKG berarti target bulannya yaitu 1, satuannya itu dokumen. Nah, ini berarti sudah sesuai antara output ini satu dokumen dengan ini. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Kita klik OK, maka apa yang kita masukkan di sini akan muncul sesuai dengan urutannya. Ini yang barusan kita masukkan. Kita lihat statusnya itu belum diverifikasi oleh atasan. Jadi kita bisa membuat SKP apabila status dari SKP atasan kita itu sudah divalidasi. Ya. Jadi SKP atasan kita diverifikasi dulu
oleh atasannya, kemudian berikutnya divalidasi oleh tim kinerja. Biasanya kalau verifikasi warnanya hijau gitu ya, hijau. Dan kalau sudah di verifikasi warnanya itu ungu, Kemudian di sebelah kanan di kolom terakhir itu ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu tombol pensil yang digunakan untuk mengedit ya. Jadi akan membuka kembali kotak dialog untuk mengedit yang tadi. Kemudian yang berwarna merah itu delete, berarti artinya ini kita pilih apabila kita akan menghapus kinerja yang sudah kita buat. Dan gambar pensil, gambar mata ini digunakan untuk melihat rinciannya, jadi tanpa menampilkan kotak dialognya ya. Kita klik lagi aja kalau mau dihilangkan ya. Kemudian kita coba yang kuning. Kalau yang kuning nanti akan muncul bagan ya. Nah, itu diantaranya. Sekarang untuk menginput kinerja yang kedua, kinerja berikutnya. Kinerja yang berikutnya caranya sama seperti barusan, ya, yaitu melakukan pengembangan diri. Saya gunakan menu ini saja ya, karena saya sudah membuatnya. Tampilannya seperti ini, ya. Berarti sama seperti tadi, kita kopikan dari sini, ya. Kita pilih rencana kinerjanya itu karena yang akan kita lakukan itu melakukan pengembangan diri, maka berarti kinerja atasan yang kita pilih adalah mengikuti diklat fungsional ya, mengikuti diklat fungsional. Kemudian kita paste apa yang kita lakukan, yaitu sama melakukan diklat fungsional, lamanya antara 30 sampai 80 jam ya. Apabila Bapak Ibu mengikuti diklat fungsional yang waktunya misalkan 80 sampai 160 dan seterusnya, berarti dicantumkan saja di sini. Untuk targetnya disesuaikan dengan target masing-masing pegawai. Misalkan pegawai ini menargetkan mengikuti diklat fungsional itu sebanyak 10 karena kondisi yang WFH memungkinkan untuk melakukan pekerjaan secara paralel ya. Satuannya itu tetap dokumen. Kemudian indikatornya itu adalah sertifikat diklat, kualitasnya 100%, dan indikator kualitasnya adalah konten diklat dan jumlah jam, karena jumlah jam akan menentukan angka kreditnya. Oh ya, yang bedanya untuk yang TRK sekarang itu tidak ada kolom untuk memasukkan angka kredit ya. Apakah belum ada atau gimana? Yang jelas sampai sekarang itu belum ada. Kemudian waktu pengerjaannya ya dipilih, berarti sesuai dengan target kira-kira yang 10 ini bisa dilakukan dalam waktu berapa bulan ya. Misal di sini 7 bulan, kita masukkan satuannya itu bulan. Kemudian di indikator waktunya dicantumkan sama seperti dalam pembelajaran, yaitu tanda strip saja. Sehingga nanti di bawah ini akan muncul 7 field yang kita gunakan untuk mengisi rincian untuk tiap bulannya. Dan kita pilih sesuai dengan bulan yang akan dilakukan diklat fungsional tersebut. Kemudian indikator kerjanya berarti kita paste saja, disamakan dengan rencana kinerjanya. Jumlahnya kita masukkan, jenisnya kita masukkan. Nah, di sini karena dalam tiap bulan langsung didapatkan sertifikatnya, maka berarti satuannya bisa dokumen ya. Kualitasnya 100 ya. Begitupun untuk bulan-bulan yang lainnya. Kalau misalkan bulan Maret targetnya memang ada 3, ya dimasukkan 3 satuan dokumen 100% ya. Begitu bulan yang lainnya, sehingga jumlah masing-masing keseluruhan dari target totalnya itu sama dengan ini target tahunan. Target tahunannya 10, berarti jumlah ini dan yang lainnya itu adalah 10 ya. Jika sudah selesai, berarti klik lagi simpan ya. Jika misalkan tidak ada perubahan, kita klik batal.
Kinerja yang berikutnya yaitu misalkan kalau ternyata pegawai tersebut menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah, berarti sama seperti tadi, itu adalah salah satu bentuk pengembangan diri. Berarti kita klik lagi tanda plus rencana kerja, kemudian pada intervensi kita masih pilih mengikuti diklat fungsional yang lamanya 30 sampai 80 jam. Kemudian di rencana kerja kita tinggal salin apa yang sudah kita copy tadi, yaitu menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah. Target tahunannya berarti dicantumkan berapa kali menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah. Satuannya dokumen, kemudian satuannya itu berarti sertifikat kegiatan ya, sertifikat kegiatan. Kualitas tetap 100%. Kemudian indikator kualitas itu ya konten sertifikat kegiatan. Kemudian waktu pengerjaan 1 bulan. Di indikator waktu strip lagi, kemudian ditentukan di bulan apa akan menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah. Misalkan bulan September, deskripsinya atau indikatornya kita coba saja dari rencana kinerja. Untuk targetnya kita masukkan 1 sesuai dengan target tahunan, kemudian untuk satuannya dokumen. Kualitas 100%. Kemudian kita klik simpan. Jangan lupa untuk klik OK apabila yakin. Kinerja berikutnya yaitu menjadi peserta pada kegiatan ilmiah, yaitu misalkan mengikuti kegiatan kolektif seperti seminar dan yang lainnya. Kita klik lagi tambah kinerja sampai muncul kotak dialog seperti ini. Untuk intervensinya sama, berarti kita masih memilih mengikuti diklat fungsional ya. Kemudian untuk rencana kinerja berarti kita paste yang tadi, yaitu menjadi peserta pada kegiatan ilmiah. Kemudian target dituliskan berapa sih target untuk menjadi peserta kegiatan ilmiah. Misalkan 3, satuannya itu adalah dokumen. Kemudian indikatornya sertifikat kegiatan. Kualitasnya 100%. Kemudian indikator kualitasnya konten dari sertifikat kegiatan. Nah, untuk penentuan indikator ini disesuaikan dengan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 ya. Nah, waktu pengerjaannya misalkan kalau tiap bulan itu 1 kegiatan, maka berarti waktunya menjadi 3 bulan. 3 bulan, misalkan di bulan Februari menjadi peserta pada kegiatan ilmiah, targetnya 1, kemudian outputnya dokumen, kualitas 100%. Begitupun untuk Maret dan April ya. Intinya ini disesuaikan dengan rencana kita ya. Sudah selesai, diklik lagi simpan. Jangan lupa untuk di-login. Kinerja berikutnya yaitu menjadi pengawas atau melaksanakan tugas yang menunjang fungsi sekolah atau madrasah. Nah, outputnya itu adalah PKG ini. Berarti kita klik lagi tambah sampai muncul kotak dialog seperti ini. Nah, pada intervensi melaksanakan tugas yang menunjang fungsi sekolah itu adalah ini, sejajar dengan ini ya, melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah SMA atau madrasah per tahun. Berarti kita klik ini, kemudian rencana kinerjanya kita salin dari yang tadi atau kita ketikkan menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Target tahunannya, nah ini menjadi pengawas penilaian itu kan berarti untuk
penilaian akhir semester PAS di bulan Desember, dan penilaian akhir tahun yaitu di bulan Juni ya, bulan Juni. Sehingga targetnya 2, satuannya dokumen, kemudian outputnya itu adalah PKG. Kualitasnya 100%, outputnya adalah nilai PKG. Kemudian waktu pengerjaan itu 2 bulan, yaitu bulan Juni dan bulan Desember. Indikatornya kita paste saja dari rencana kinerja. Kemudian target tahunan kita masukkan masing-masing satu dokumen ya, karena ada SK-nya masing-masing dokumen. Kemudian persen. Ini masih kegiatan karena untuk PKG itu ada apabila nanti di akhir Desember ya. Berarti ini kegiatan, ini dokumen. Klik simpan, klik OK lagi. Kemudian kinerja berikutnya yaitu membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga sama seperti tadi, merupakan tugas penunjang ya. Berarti kita klik lagi tambah sampai muncul seperti ini ya. Kemudian di intervensi kita juga masih memilih melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah untuk intervensinya. Kemudian rencana kinerjanya berarti kita masukkan membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian target tahunannya itu 1 dokumen. Kemudian outputnya juga sama berdasarkan Permen PAN RB itu adalah PKG. Kualitasnya itu adalah 100 karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian indikator dari kualitasnya itu adalah nilai PKG. Dan waktu pengerjaannya adalah 12 karena kita menjadi pembina ekstrakurikuler itu biasanya 12 bulan ya. Nah, untuk rinciannya berarti sama seperti tadi PPM, mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian untuk tiap indikator tiap bulannya kita paste saja disamakan dengan rencana kinerja ya. Untuk target per bulannya kita masukkan satu kegiatan 100% ya. Semuanya seperti itu gitu. Kecuali di bulan November berarti pelaksanaan PKG ya, 1 kegiatan, dan di bulan Desember nilai PKG 1 dokumen. Jadi untuk yang ekstrakurikuler pengisiannya sama seperti PBM. Kemudian kita lihat lagi di sini melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, berarti berikutnya itu kita klik lagi plus sampai muncul kotak dialog. Karena kita akan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, maka intervensinya kita pilih yang merupakan kinerja dalam mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Kemudian di rencana kinerjanya kita tuliskan, misalkan apakah Bapak Ibu itu akan membuat alat peraga atau alat pelajaran, bisa berupa video, misalkan bisa berupa PPT ya, atau membuat alat peraga, atau membuat alat seni, atau melakukan publikasi ilmiah ya, atau membuat karya inovasi ya. Membuat alat peraga itu merupakan salah satu bentuk karya inovasi ya. Berarti kita masukkan di sini sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian target tahunannya dimasukkan berapa ya. Misal kalau misalkan target tahunannya 15, dimasukkan 15. Satuannya itu dokumen di sini. Karena kalau ada jenis yang sesuai dipilih, tapi kalau tidak ada jenis yang sesuai berarti kita pilih dokumen saja. Karena yang akan dibuat itu berupa alat pelajaran, berarti indikatornya itu adalah alat peraga atau alat pelajaran. Kemudian kualitas 100%. Kualitas indikator kualitasnya itu kategori alat peraga atau video tadi. Karena berdasarkan Permen PAN RB nomor 16 itu dikategorikan apakah sederhana atau kompleks. Kemudian waktu pengerjaannya, ya waktu pengerjaannya berarti ditentukan berapa bulan. Misalkan waktunya itu 8 bulan, ya. Maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah berarti tinggal kita pilih
berdasarkan berdasarkan tinggal kita isi, berarti berdasarkan aktivitas kita ya. Misal di Januari itu misalkan dibuat 3 satuannya itu dokumen 100%, kemudian di bulan Februari juga dibuat 3 dokumen kemudian 100%. Misalkan di bulan Maret itu buat satu satuannya itu dokumen kualitas 100%. Di bulan April juga misalkan dibuat 1. Kemudian indikator bulan Mei juga misalkan buat indikatornya itu adalah membuat alat pelajaran tadi ya, targetnya itu adalah 1. Kemudian misalkan di bulan Juni itu membuat 2, misalkan membuat misalkan seperti ini. Disesuaikan juga aktivitasnya. Misalkan kalau di sini tidak ada yang ini dihapus. Ini juga sama. Ini yang Maret Mei juga sudah. Untuk Mei misalkan kita sesuaikan dengan apa yang kita buat. Untuk yang Juni sudah. Kemudian untuk yang Juli misalkan kemudian di bulannya ini misalkan bulan Agustus ya, bulan Agustus, dan terakhir misalkan bulan membuat lagi misalkan bulan September. Ditotalkan semuanya harus 15 berarti ya. Misalkan di sini 2 aja. Ini juga sama. Ini tadi bulan Januari, Februari, Maret, kemudian April, ini Mei, Juli, kemudian Agustus dan September. Nah, ini diperhatikan berarti satuannya karena bisa langsung berarti dokumen saja. Dan kualitasnya itu 100% ya,
kualitasnya 100%. Dipastikan jumlahnya tadi adalah 15 ya, berarti 4, 7, 10, 15. Kalau sudah peak semuanya, berarti kita klik simpan. Berikutnya membuat karya tulis, misalkan pegawai tersebut melakukan juga pengembangan keprofesian dengan membuat karya tulis. Untuk rencana kinerja berarti sama mengambil yang tadi, yang keprofesian berkelanjutan dari kepala sekolahnya. Kemudian kita ketikkan rencana kinerja kita, yaitu membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, dan disimpan di perpustakaan. Nah, deskripsi ini tergantung yang kita lakukan, yang ada di Permenpan RB nomor 16 ya. Apabila memang hanya diseminarkan di tingkat sekolah dan disimpan di perpustakaan, PPK-nya ya berarti dipilih yang ini. Tapi kalau misalkan yang lain pilihannya berarti dipilih juga, sehingga nanti akan menentukan nilai akhir. Targetnya misalkan satuan dokumen, kemudian indikatornya itu adalah laporan. Kalau di Permenpan sih hanya laporan saja ya, tapi saya tambahkan di sini laporan PPK. Kualitas 100%, kemudian indikator kualitas yaitu konten laporan PPK. Waktu pengerjaan 6 bulan ya. Seperti biasa indikatornya pakai strip. Nah, untuk bulannya misalkan bulan Januari ini melakukan analisis ya. Ini satu kegiatan. Kemudian berikutnya bulan Februari bab 1 ya. Bulan Maret membuat bab 2, bulan April bab 3. Kemudian misalkan bulan ya, misalkan bulan Mei melakukan seminar ya, dan berikutnya baru misalkan bulan Agustus itu berupa laporan PPK. Ini satuannya dokumen 100%. Jika sudah selesai, klik simpan, kemudian klik OK. Nah, apabila unsur utama sudah dimasukkan semuanya, berikutnya kita masukkan unsur penunjang, yaitu menjadi anggota organisasi keprofesian. Menjadi anggota keprofesian, berarti kita klik lagi tambah rencana kinerja. Pada intervensi kita pilih kinerja atasan yang merupakan unsur penunjang, yaitu menjadi anggota organisasi profesi ya. Kita masukkan rencana kinerjanya, yaitu menjadi anggota profesi sebagai anggota aktif ya. Targetnya ini berarti dimasukkan berdasarkan jumlah ya, jumlah keorganisasian kita. Berarti dokumen, satuannya dokumen, kemudian indikatornya itu adalah SK. Kualitasnya 100%, kemudian indikator kualitas adalah konten SK, waktunya itu adalah 12 bulan ya. Nah, untuk rincian per bulannya berarti kita copy saja dari yang rencana kinerjanya, masing-masing itu satu kegiatan ya. Nah, kalau sudah selesai diklik OK saja. Unsur penunjang yang kedua yaitu menjadi pengawas penilaian dan evaluasi tingkat sekolah dan tingkat nasional ya, tingkat sekolah maupun tingkat nasional. Berarti kita klik lagi tambah kinerja, kemudian intervensinya sama seperti tadi, kita memilih organisasi profesi karena itu bagian dari tugas yang menunjang ya, atau unsur penunjang. Deskripsinya
Untuk rencana kinerja kita masukkan sebagai pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar tingkat sekolah dan nasional. Teks ini sama seperti Permenpan. Kemudian target tahunannya, karena di sini ada 2 kegiatan, berarti kita masukkan 2 dokumen. Indikatornya itu adalah SK, kualitasnya itu adalah 100%. Kemudian konten atau indikator dari kualitas itu adalah konten dari SK. Waktu pengerjaan 2 bulan. Ya, untuk bulannya itu adalah disesuaikan, berarti US sekitar bulan Maret, berarti pilih Maret, dan AKM karena sekarang tidak ada UNBK lagi, AKM itu sekitar bulan September. Nah, untuk deskripsinya disesuaikan, berarti Maret menjadi pengawas penilaian evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah, sedangkan Septembernya itu menjadi misalkan pengawas untuk yang AKM. Masing-masing satuannya itu adalah dokumen. Kemudian kita klik sync. Nah, apabila di kinerja ini ada yang keliru dan tidak digunakan, berarti kita bisa pilih hapus, karena ini yang nomor 11 itu double ya, sama seperti yang nomor 1. Saya hapus aja, klik OK, maka kinerjanya itu akan berkurang 1 ya. Itu untuk input SKP utama. Nah, sekarang bagaimana untuk yang input SKP tambahan? Untuk input SKP tambahan tadi untuk kinerja yang belum ada angka kreditnya ya, belum angka kreditnya. Caranya sama, berarti kita klik rencana kinerja, kemudian di sini kita masukkan nih nah, apabila kita sudah masukkan nih, maka akan muncul deskripsi dari kepala sekolah kita atau atasan kita. Kemudian rencana kinerjanya berarti dimasukkan saja yang menunjang tugas yang lainnya ya, berarti melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah atau madrasah, kepala sekolah SMA atau madrasah terkait. Kemudian keterangannya berarti dimasukkan kita itu sebagai apa. Nomor SK-nya berarti dimasukkan, misal seperti ini. Kemudian tanggal pembuatannya. Nah, untuk mempermudah kita, apabila mau merubah bulan, diklik yang nama bulannya, kemudian kita pilih bulannya mulai bulan berapa. Kemudian kalau mau tahun, berarti dipilih tahunnya, misalkan seperti ini ya. Misalkan mulai kapan nih, misalkan mulai dari tanggal 2 sampai kapan. Nah, ini juga sama, berarti kalau misalkan sampai Desember tahun 2021 tanggal 31 ya, berarti tinggal diklik ya. Kemudian dirampilkan si filenya ya, dirampilkan filenya, misal tinggal dipilih saja misalkan seperti ini ya. Tunggu sampai proses upload selesai. Kemudian targetnya berarti kan satuan sama seperti yang di unsur utama. Kemudian indikatornya berarti di sini adalah SK. Kualitas sama 100%. Kemudian waktu pengerjaan itu 2. Satuannya itu adalah bulan. Distrik. Cuma di sini tidak muncul generate dari tiap bulannya. Nah, kalau sudah selesai diklik simpan saja. Begitupun dengan yang lainnya.
Berarti setelah ini kita tinggal nunggu verifikasi dari atasan. Apakah nanti keterangan kerja pegawai itu diverifikasi juga oleh tim kerja atau tidak, kita lihat saja. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.